keunggulan yang lainnya di dalam Bhagavad Gita as it is ini, mereka mencantumkan banyak sekali testimoni pembaca, terutama orang-orang yang memiliki pengaruh, yang menjadi public figure, yang telah membaca Bhagavad Gita ini dan bagaimana komentar mereka, sehingga ini juga sangat amat meyakinkan pembaca-pembaca baru itu untuk lebih percaya diri bahwasanya mereka tidak salah, atau keputusan mereka untuk membaca Bhagavad Gita as it is ini adalah sesuatu yang benar. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Om Sri Saidam. Om Sri Ganesaya Namaha, Saraswatiyaya Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Hariyum. Baik para sahabat, Wirahari di channel Dhamma Buaya, tentunya setelah hampir beberapa minggu ini saya vakum, tidak membuat video, tidak membuat analisa-analisa tentang berbagai topik yang sebenarnya layak untuk dibicarakan, bagus untuk kita coba bagi. Hari ini saya tertantang juga setelah melihat beberapa komentar di platform sosial media Facebook utamanya yang ternyata masih hangat membicarakan tentang kitab suci agama Hindu, khususnya mengenai Bhagavad Gita. Ya. Terutama Bhagavad Gita as it is, ya, karya Srila Prabhupada, karena di sana masih ada kontroversi, perdebatan tentang siapakah aku yang dimaksud dalam Bhagavad Gita tersebut. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya sebelum polemik sampradaya di tanah Bali ini mencuat, keberadaan Bhagavad Gita as it is itu menjadi salah satu corong pembuka mata bagi umat untuk lebih dekat dan mengenali isi kitab sucinya. Memang Bhagavad Gita bukan menjadi bagian pokok dalam Weda, tetapi yang kita tahu, yang diperkenalkan dari sejak duduk di bangku sekolah dasar biasanya itu kan menyangkut tentang Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan juga Atharva Veda, yang cabang ilmunya banyak sekali. Bahkan jika dibagi-bagi lagi menjadi sub-bagian itu, yang dinamakan Weda itu sangat kompleks, sangat banyak sekali, sehingga agak sulit untuk mempelajarinya. Tetapi di dalam hal tersebut semua orang juga tahu bahwasanya kitab suci Bhagavad Gita, yang juga sering disebut sebagai Pancama Weda atau Weda kelima, karena ia sering dikaitkan sebagai Weda Sruti, sebab ia didengar langsung, diterima langsung oleh Arjuna, yang pada saat itu mendengarkan wejangan langsung dari Tuhan tentang ilmu pengetahuan kehidupan dari wujud personal God Awatara Sri Krishna, dan juga didengar oleh Vyasadeva beserta Sanjaya. Tetapi di lain sisi juga dikatakan bahwa kitab Bhagavad Gita ini digolongkan ke dalam kitab semerti berupa ingatan-ingatan, karena akhirnya beberapa dekade kemudian kitab-kitab ini dituliskan oleh Sri Ganesha, putra dari Dewa Siwa, yang dituturkan oleh Vyasadeva. Itu menurut beberapa Purana. Tapi it's okay, kita tidak membahas kronologi apakah is it true or not, tetapi kita mau melihat fakta kejelasan dari Bhagavad Gita, bahwasanya kitab Bhagavad Gita adalah kitab yang paling banyak dibaca oleh kalangan umum, sebab cabang-cabang lainnya di Weda yang pokok seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yakni Caturveda, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan juga Atharva Veda itu memiliki rumusan yang agak sulit untuk dipelajari. Maka tidak salah jika seorang sahabat yang berprofesi sebagai guru agama itu pernah bercerita tentang pengalamannya yang unik, yakni ketika ia bertanya kepada murid-muridnya di bangku sekolah menengah pertama, apa kitab suci agama Hindu? Mereka serentak menjawab Weda. Semua orang tahu karena itu sudah hafalan dari SD. Apa saja yang dimaksud dengan Weda? Mereka juga bisa dengan gamblang mengatakan, oh, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, juga Atharva Veda. Itu dijawab dengan baik sekali. Tetapi pada next question, pada pertanyaan selanjutnya,
siapa yang pernah melihat langsung kitab suci Weda tersebut? Ya, ini sudah berkurang di antara beberapa jumlah murid-murid tersebut, hanya 1-2 saja yang bisa menjawab. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, ketika ada pertanyaan selanjutnya, siapa yang pernah memegang atau membaca kitab suci Weda? That's almost no one, nobody. Tidak ada seorang pun yang mengatakan pernah dan telah membacanya. Nah, dari sini ini adalah fakta dan realitas yang tidak bisa kita tutup-tutupi, bahwasanya kita sebagai penganut Hindu memang tidak semua pernah dan telah membaca isi kitab sucinya. Karena apa? Ya, karena sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal, yang namanya Weda itu terlalu banyak, komplit sekali. Bahkan bagian-bagian utamanya tersebut itu jika kita mau cari di toko-toko buku, itu pun jumlahnya terbatas. Ketersediaannya itu agak sulit. Kalaupun menemukan, ketika kita mau membelinya itu masih dalam harga yang cukup lumayan. Tebal-tebal sekali, soalnya di 4 Weda itu yang pernah saya temui itu tebal dan lumayan ekspensif, mahal, dan ketika kita membacanya tanpa bimbingan seorang guru itu juga agak membingungkan, karena bahasanya bahasa bagaimana ya, penataan bahasa terjemahannya itu cenderung lebih tekstual tanpa terjemahan-terjemahan yang saya rasa bahasa sederhananya mudah kita mengerti, terutama oleh generasi seperti saya sekarang ini. Dan itu adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, sesuatu yang juga menyentak kebohongan saya pada waktu itu, karena berani menyebut diri sebagai penganut Sanatana Dharma, berani mengklaim diri sebagai seorang Hindu, tapi sama sekali tidak pernah membaca, sama sekali tidak pernah dan belum bisa memahami isi kitab suci saya sendiri. Itu membuat saya jengah. Akhirnya saya coba setelah tamat dari sekolah, saya bekerja, dan hasil pekerjaan itu saya biasanya setiap bulan membeli buku-buku agama untuk mengoleksi buku-buku tentang ajaran Hindu yang juga sebenarnya tak banyak dipelajari di sekolah, terutama apa yang disebut sebagai Vedanta. Tetapi sayangnya, saya yang beranjak dari pengalaman saya di tahun 2000-an itu, buku-buku itu agak sulit ditemukan. Kalaupun ada, harganya itu juga sangat mahal, karena bukunya memang sangat tebal dengan bahasanya yang tidak mudah untuk dipahami. Buku-buku Hindu yang paling gampang didapat pada waktu itu biasanya juga paling Sari Samusaya, Niti Sastra, terus ada apa ya, Menawu Dharma Sastra, kayaknya ada berbagai macam Purana biasanya gampang. Lainnya ya masalah usada, masalah hal-hal yang berhubungan dengan Hindu lokal, etnis Bali itu ada. Tetapi untuk menemukan kitab Vedanta itu sangat sulit pada waktu tersebut. Kitab Bhagavad Gita yang ada juga pada waktu itu sangat terbatas, apalagi yang versi Bapak Gede Puja itu sudah sangat jarang, biasanya kecuali dari Depak mungkin ada. Paling yang saya temukan pada waktu itu adalah buku Bhagavad Gita karya Bapak Mas Winara. Ini buku kedua Bhagavad Gita yang sudah pernah saya beli. Yang pertama saya mendapatkan buku ini, buku Bhagavad Gita kecil, versinya kecil, karya Bapak Gede Puja SH. Setelah saya membaca, sebenarnya bagus juga. Ini buku Bhagavad Gita pertama yang pernah saya baca, tetapi ya harus diakui saya belum benar-benar bisa memahaminya, karena ini seperti saya membaca kitab-kitab lain seperti Niti Sastra yang berisi rangkaian seperti Macepat tersebut. Terjemahannya bagus, tetapi tidak berisi penjelasan yang cukup mendetail tentang apa yang tersebut dalam sloka per sloka ini. Apalagi jika dibandingkan dengan versi terbarunya, versi-versi yang lain. Nah, dan ini adalah dua kitab pertama yang saya beli ketika itu. Jujur, ketika saya membaca Bhagavad Gita ini, versi Bapak Gede Puja dan juga karya Bapak Mas Winara, ini
seperti halnya membaca bait kekawin tanpa banyak penjelasan yang bisa merubah suasana hati. Ya mungkin karena belajarnya sendiri, tidak tahu pakem dan cara membaca Bhagavad Gita yang benar, sehingga terasa kurang klik. Hingga beberapa tahun kemudian, masih di tahun 2000, saya bertemu dengan seorang sahabat yang mengikuti kelompok Hare Krishna, SAKI, Sampradaya Kesadaran Krishna Indonesia, atau lebih dikenal dengan nama Hare Krishna atau ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, ya. Nah, di mana itu biasanya di dalam kelompok ini ada pembelajaran tentang Bhagavad Gita. Almost hampir di setiap kali pertemuan kebaktian itu mereka menyoal, mereka mempelajari tentang Bhagavad Gita. Semua peserta diajak membaca bareng-bareng, sehingga ya dari yang tidak bisa membaca akhirnya bisa membaca, walaupun tidak terlalu pas, tidak terlalu tepat, karena biasanya bahasa Sanskrit itu kan memiliki aturannya tersendiri. A pendek dengan A panjang itu jika kita tidak tahu artinya kadang berlainan. Rama dengan Rama bisa jadi lain. Tetapi pada dasarnya apa yang saya dapatkan di kelompok Sampradaya Kesadaran Krishna ini sangat bagus, yakni diajar untuk pertama membaca dulu, berani membaca dulu. Ada beberapa versi yang diperkenalkan, jadi tidak kaku harus begini atau begitu. Ada beberapa versi yang bisa dipergunakan untuk membaca, dan biasanya versi-versi ini lebih gampang. Kalau saya sendiri dan generasi saya, teman-teman saya juga ada banyak bercerita seperti itu, lebih gampang untuk dilakukan. Candanya ya karena tulisannya hampir mirip dengan bahasanya, dengan pronunciation-nya. Misalkan di Bhagavad Gita, saya masih ingat sekali, itu pertama ada seorang penyembah yang mengajarkan di Bhagavad Gita bab 10 sloka 25, Maharsinam Brigur Aham Geram Asmi Ekam Aksaram. Itu tulisannya dengan bahasanya hampir ya sama untuk dibaca seperti bahasa Indonesia, jadi agak gampang-gampang lah pada waktu itu. Oke, Bhagavad Gita as it is yang menjadi buku wajib di kelompok ini memiliki tampilan yang sangat menarik. Itu di tahun 2000 saya, karena mungkin sahabat tadi melihat saya intens belajar Bhagavad Gita, mereka senang, mungkin mereka menghadiahi saya buku Bhagavad Gita as it is karya Srila Prabhupada yang besar ini. Kalau beli mungkin pada waktu itu sekitar 140 mungkin ya. Ini diberikan hadiah, dan setelah saya baca dengan cara membaca yang sudah saya dapatkan di kelompok tersebut, ya saya tertarik sekali membacanya dan senang karena akhirnya bisa membaca kitab suci agama sendiri. Saya bahkan membeli beberapa Bhagavad Gita kecil, total mungkin saya ada 5 Bhagavad Gita as it is ini, karena saya ingin juga mengajak teman-teman yang lain. Dulu saya punya biasanya mengundang teman-teman untuk membaca bareng, belajar membaca Bhagavad Gita, tanpa berpikir bagaimana tafsiran atau terjemahannya. Yang penting sekarang belajar mengenal dulu. Itu yang saya pernah lakukan di tahun-tahun awal tersebut. Senang sekali bisa membaca Bhagavad Gita. Dan disinilah setelah saya membaca berapa versi ini, saya punya bukunya Bhagavad Gita miliknya Bapak Gede Puja, terus ada Bapak Iman Maswinara, ada buku Bhagavad Gita dari Prabu Dharma Yasa, saya juga punya, sudah membacanya. Ini ada Intisari Bhagavad Gita dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba, tetapi ini tidak berisi sloka per sloka atau 18 bab dan 700 sloka seperti Bhagavad Gita yang lainnya, tapi ini ada labelnya Intisari Bhagavad Gita, tetapi hanya berisi penjelasan tentang makna dari semua sloka tersebut, dirangkum menjadi sebuah ulasan dengan contoh-contoh yang sangat menarik sekali, bahasa yang sangat sederhana. Ini menambah kecintaan orang untuk lebih
meyakini agamanya sendiri, meyakini bahwa sabda suci Sri Krishna itu adalah tuntunan hidup yang amat sangat diperlukan bagi kehidupan. Dan terakhir ya, Bhagavad Gita as it is, Srila Prabhupada. Nanti kita akan coba lihat bagaimana atau apa yang menjadi keistimewaan, keunggulan dari Bhagavad Gita as it is ini, sebelum akhirnya nanti kita juga akan membahas hal-hal yang menjadikannya kontroversi, sebagaimana yang terjadi dalam diskusi-diskusi di sosial media. Bhagavad Gita as it is karya Srila Prabhupada ini adalah Bhagavad Gita yang paling mudah kita temukan dan didapatkan di toko-toko buku. Ia telah banyak membantu umat yang begitu haus. Saya berani mengatakan demikian karena faktanya seperti saya sudah sampaikan bahwa sebelum polemik ini muncul, kitab Bhagavad Gita yang tersebarannya, penyebarannya begitu bagus karena dia memiliki ada yang pertama ini, yang besar begini dengan penjelasan lengkap ketebalannya berapa ini. Ini kalau kita mungkin agak terlalu berat membawa kitab suci ini, dibuatkan Bhagavad Gita yang lebih simple dengan seperti ini tanpa mengurangi arti penjelasan atau lain-lainnya. Persis sama dengan Bhagavad Gita yang besar ini, tetapi lebih fontnya, tertulisannya lebih kecil-kecil saja. Kalau kita mungkin juga tidak mau membawa ini kemana-mana, agak sulit. Ada lagi versi yang lain dibuatkan seperti buku. Ini juga baru-baru saya dapatkan dari Bhagavad Gita Club pada waktu masih diajak, tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada undangan lagi semenjak saya membuat video tentang Srila Prabhupada dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Tapi it's okay. Ini juga menarik. Ini hanya tidak berisi terjemahan, tidak berisi penjelasan saja, tetapi sloka dan terjemahannya hampir mirip dengan Bhagavad Gita as it is. Atau jika tidak mau repot-repot membawa buku, mereka juga sudah menyediakan dalam bentuk aplikasinya atau ada di website vedabase.com. Itu juga gampang, hanya dilihat di handphone saja. Jadi itu menjadi keunggulannya. Bahkan harus kita akui bahwa masyarakat Hindu, terutama generasi sekarang yang sudah tertantang sekali karena di luar mereka dihadapkan dengan para pendakwah, para misionaris yang terus mencoba untuk mempertanyakan agama mereka, dan mereka harus siap dengan bekal pengetahuan. Akhirnya mereka, rasa haus mereka terobati dengan keberadaan buku Bhagavad Gita as it is ini, karena ini buku yang paling gampang untuk didapatkan mengenai Weda pada saat itu. Tidak tahulah sampai mungkin sekarang ketika polemik ini terjadi, Bhagavad Gita versi yang lain itu sudah diterbitkan lebih banyak lagi untuk bisa menyaingi keberadaan Bhagavad Gita as it is ini. Tapi ya sudah, saya kira itu bagus sekali. Hikmah positif dari polemik ini, akhirnya semua bangkit metangi dan harus menyadari bahwasanya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, ada sesuatu yang mesti kita lengkapi dari kasanah kehinduan kita di Nusantara. Jadi itu bagus, saya bersyukur. Saya melihat juga, saya sudah unduh di aplikasi, itu di aplikasi Play Store ada Bhagavad Gita versi Bapak Gede Puja. Itu mirip sekali. Saya kira memang diambil dari Bapak Gede Puja. Ada aplikasi Bhagavad Gita, itu sudah saya coba unduh. Nanti I will show you. Ini bahkan gerakan 1 juta Bhagavad Gita yang sempat terlaksana dengan kerjasama Prabu Dharma Yasi yang juga menyusun dan mencetak Bhagavad Gita versi beliau sendiri. Ini bahkan menariknya, dalam buku Bhagavad Gita versi Prabu Dharma Yasi ini disematkan kitab lain, yakni kitab Gita Mahatmya, yang berisi tentang puji-pujian Dewa Siwa terhadap Bhagavad Gita. Jadi jika Anda membeli buku karya Prabu Dharma Yasi ini, sudah seperti membeli 2 buku sekaligus, buku Bhagavad Gita dan juga buku Gita Mahatmya. Next, ini jadi keberadaan Bhagavad Gita as it is
atau Bhagavad Gita yang diklaim sesuai dengan aslinya oleh penulisnya Srila Prabhupada ini harus kita apresiasi, harus kita akui bahwasanya mereka, kehadiran mereka, keberadaan buku-buku ini sangat membantu kita dalam mengenali kitab suci agama kita sendiri. Walaupun juga tidak bisa dipungkiri bahwa terjemahan, tafsiran, dan penjelasan dalam Bhagavad Gita as it is karya beliau ternyata telah banyak mengubah pemikiran pembacanya mengikuti keinginan sang penyusun. Sebuah teologi ketuhanan yang dirasa kurang bersesuaian dengan ajaran Hindu di Bali yang berasaskan Siwa Siddhanta dengan mengusung konsep Nirguna Brahman atau personal God, sementara Bhagavad Gita as it is ini mengacu pada Saguna Brahman atau personal God dalam kasanah Wisnuistiknya, bersifat Wisnu isti Waisnawa. Mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana mungkin halnya dengan membaca Bhagavad Gita seseorang bisa terdoktrin atau tergiring pola pikirnya? Nah, disinilah letak keunggulan dari Bhagavad Gita as it is. Jika kita pernah membaca beberapa versi Bhagavad Gita yang lain lalu membandingkannya, kita akan menemukan bahwa penggunaan dan pemilihan kata-kata dalam Bhagavad Gita as it is itu harus diakui sangat baik dan juga bagus. Tetapi karena kita Bhagavad Gita as it is ini menekankan penjelasan dengan mengutip ayat-ayat lain dari bagian Vedanta yang mendukung kesimpulan penulis, sehingga pembaca utamanya mereka yang sama sekali awam terhadap kitab suci Weda pasti akan langsung terpengaruh dan mengiyakan pemaparan dimaksud. Biasanya gini kan, diambil dari Svetaswatara Upanishad, diambil dari Narayana Upanishad mengatakan begini, Rigveda mengatakan begini, atau Caitanya Caritamrita mengatakan demikian. Ya. Jadi ketika diumumkan, kita yang tidak awam jangankan sampai membaca kitab-kitab tersebut. Bhagavad Gita saja baru ini saja kita baca ya. Akhirnya kita, oh ya begitu ya, kira-kira begitu ya, pasti demikian. Secara umum biasanya orang pasti akan manggut-manggut saja. Hampir mirip dengan cerita Dr. Zakir Naik yang berhasil memualafkan banyak sekali orang Hindu di India dan di tempat-tempat lain karena dia hafal sekali, hampir bisa menyebutkan bagian dari skanda sekian, bab sekian, ayat sekian, kitab-kitab Hindu, sehingga orang-orang yang mengaku Hindu tetapi tidak atau belum pernah membaca kitab tersebut akan manggut-manggut saja. Jangan-jangan memang benar demikian, atau we will see the reality. It's mentioned in the Shvetashvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19, Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima. Pratima in Sanskrit means an image. It means an idol. It means a sculpture. It means a photograph. It means a picture. It means a painting. So Shvetashvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19 says, Na tasya pratima asti. Of that God, there is no image. There is no idol. There is no statue. There is no photograph. There is no painting. There is no picture. Oke, apalagi saat ini ketika internet sudah semakin lancar dan mudah dijangkau, kehadiran e-book Bhagavad Gita as it is, aplikasinya dan juga ragam-ragam web yang menyajikannya, ada beberapa blog dari para penyembah yang juga telah menuliskan Bhagavad Gita ini, semakin mempermudah orang-orang untuk mengakses dan mempelajari Bhagavad Gita versi Srila Prabhupada ini. Dan tentu ini adalah keunggulan lain yang menjadikan buku Bhagavad Gita as it is semakin berada di puncak. Terlebih saat muncul polemik Sampradaya Hari Krishna yang juga menyeret-nyeret kitab suci Bhagavad Gita as it is ini, justru membuat orang-orang penasaran dan mencari tahu aneka tuduhan dan tudingan tentang kitab suci ini. Kan biasa demikian, kecuali orang-orang yang memang asal membius saja. Orang mendengar, katanya begini, sudah langsung mengiyakan. Itu exception, pengecualian. Tetapi orang-orang yang memang smart, biasanya ketika dia menerima suatu informasi, apalagi informasi itu ramai dibicarakan, mereka akan mencari tahu kebenarannya, mereka mungkin akan membeli, mencari Bhagavad Gita as it is itu, kemudian mempelajarinya, menemukan kebenaran dari tudingan atau tuduhan yang disampaikan orang-orang atau diperdebatkan dalam beberapa platform media sosial tersebut, untuk membuktikan sendiri, is it right or not, itu benar atau tidak. Jadi itu hal yang membuat kitab Bhagavad Gita ini justru semakin luas menyebarnya.
Jadi suka atau tidak suka ini adalah fakta dan realita tentang Bhagawan Gita as it is yang perlu untuk dikenali jika kita mau menyaingi keberadaannya. Ibaratnya, jika kita ingin agar dagangan kita lebih dikenal atau dicari oleh pelanggan yang lain, tentu tidak salah jika kita mencoba melirik dagangan teman ya, dagangan teman yang mempunyai kelebihan serta keunggulan dagang yang kita anggap sebagai pesaing atau kompetitor kita, untuk bisa kita terapkan dalam usaha kita. Sebab memadamkan cahaya orang lain demi agar kita terlihat lebih terang tentu saja bukan hal yang baik, bukan hal yang elegan. Lebih baik kita melihat, flashback ke dalam dulu, melihat kekurangan-kekurangan yang ada untuk bisa kemudian kita upgrade, tingkatkan sehingga bisa bersaing secara sehat. Bhagawan Gita as it is dengan segala keunggulan dan juga kontroversinya seharusnya bisa kita jadikan pemacu untuk bangkit berbenah, melengkapi apa yang kurang dalam keyakinan kita selama ini. Memang, di balik keunggulan yang dimiliki Bhagawan Gita as it is itu tersimpan juga beberapa hal yang masih bisa kita kritisi, misalnya tentang terjemahan artinya yang kadang berbeda jauh dengan Bhagawan Gita versi yang lain, tentang penjelasan, tentang berapa slokanya dan juga pembagian sloka yang membuat kita bertanya-tanya ada apa. Nanti di video selanjutnya saya coba akan tunjukkan beberapa hal yang berbeda dari versi-versi Bhagawan Gita ini dan juga hal yang ada nilai positif dan negatifnya dari masing-masing versi tersebut. Nah, kita akan coba melihat sekarang dari pemaparan singkat saya tersebut, apa sih yang menjadikan Bhagawan Gita as it is ini menarik di mata orang-orang. Oke, pertama dari analisa saya. Sekali perlu saya underline, garis bawahi, ini berdasarkan analisa saya saja. Bhagawan Gita as it is karya Srila Prabhupada ini satu tampilannya sangat menarik. Menarik sekali dari segi cover, perwajahan itu bagus. Terus kedua yang bikin menarik itu mereka menyertakan gambar-gambar berwarna sebagai pendukung, sebagai pelengkap dari sloka-sloka yang ada di dalamnya. Beberapa, misalkan ini ketika Tuhan mewujangkan Bhagawan Gita ini kepada Wiwaswan, kemudian Wiwaswan mengajarkannya kepada Manu, Manu kepada Ikswanku. Ini ada sebuah ilustrasi gambar yang membuat kita memiliki gambaran, oh kira-kira seperti itu ya. Walaupun mungkin tidak benar-benar seperti itu, tetapi ada gambaran juga tentang reinkarnasi. Banyak, hampir berapa halaman ini. Jadi membuat Bhagawan Gita ini tampil dengan sesuatu yang lebih menarik dibandingkan dengan kitab-kitab Bhagawan Gita versi yang lain. Keunggulan yang lainnya, di dalam Bhagawan Gita as it is ini mereka mencantumkan banyak sekali testimoni pembaca, terutama orang-orang yang memiliki pengaruh, yang menjadi public figure, yang telah membaca Bhagawan Gita ini dan bagaimana komentar mereka, sehingga ini juga sangat amat meyakinkan pembaca-pembaca baru itu untuk lebih percaya diri bahwasanya mereka tidak salah, atau keputusan mereka untuk membaca Bhagawan Gita as it is ini adalah sesuatu yang benar, karena orang-orang besar, public figure yang lainnya juga sudah membuktikan dan memberikan testimoni yang bagus terhadap Bhagawan Gita karya Srila Prabhupada ini. Itu adalah keunggulan yang lainnya. Next, keunggulan selanjutnya adalah Bhagawan Gita as it is karya Srila Prabhupada ini berisi terjemahan yang lebih mendetail dibandingkan buku-buku terjemahan yang lain. Kita bisa lihat di Bhagawan Gita, jika tidak punya nanti boleh pinjam ke saya. Bhagawan Gita versi Bapak Gede Puja berisi penjelasan tetapi hanya beberapa saja, tidak terlalu mendetail. Demikian halnya Bhagawan Gita karya Bapak Wayan Maswinara berisi penjelasan tapi tidak sangat mendetail seperti ini.
utamanya menyangkut di bab 1, terutama di bab 1 ya. Di bab 1 dengan judul Diana apa ini? Meninjau tentara-tentara perang ini kan banyak sekali menyebutkan tokoh-tokoh yang jika kita tidak membaca Purana terlebih dahulu atau tidak mengikuti cerita dan kisah Mahabharata itu akan menjadi bingung. Sebab kita tahu bahwasanya Bhagavad Gita ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kitab yang lebih luas, yakni Mahabharata, yang tersusun menjadi 18 parwa dan Bhagavad Gita masuk ke dalam Bhisma Parwa tersebut. Tokoh-tokoh tersebut seperti Salya, misalkan Drestadjumna, ada Salya, ada siapa lagi? Ini ada penjelasannya. Siapa sih mereka tersebut? Atau nama-nama Sri Krishna, Kesawa, Madhawa, Madhusudana, itu diterjemahkan di sini. Kenapa Arjuna menyebut Krishna, memanggil Krishna dengan nama Kesawa atau Madhawa? Kenapa tidak Krishna-Krishna saja sih? Nah, itu diterjemahkan atau diberikan penjelasan di sini lebih mendetail sehingga pembaca seperti saya utamanya itu mendapat gambaran yang lebih luas, bisa lebih mengerti. Penggunaan dan penyusunan kata menjadi kalimat dalam terjemahan ini juga bagus, mudah untuk bisa dimengerti. Jadi tidak translate per kata saja. Walaupun sekali lagi ada beberapa terjemahan yang memang menjadi kontroversi karena ini terjemahan di Bhagavad Gita Srila Prabhupada ini, terutama saya kira di bab 4 sloka 24 dan juga beberapa yang lainnya itu menjadi yang paling berbeda. Sementara di versi yang lainnya sama, ini menjadi satu-satunya terjemahannya yang berbeda. Ataupun pembagian slokanya. Nanti di next video kita akan coba ulas satu persatu ya. Nah, keunggulan selanjutnya dari Bhagavad Gita versi Srila Prabhupada ini adalah kemudahannya untuk diakses. Seperti yang juga sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya Bhagavad Gita ini memiliki beberapa ragam. Ada berupa buku, ada berupa e-book, ada juga PDF-nya ada. Itu ada sehingga mudah untuk dijangkau, mudah untuk ditemukan, bahkan kemanapun dimanapun semasa ada akses internet kita gampang untuk mengaksesnya tanpa harus bersusah-susah membawa kitab aslinya, buku Bhagavad Gita ini. Terus keunggulan yang lainnya adalah Bhagavad Gita versi Srila Prabhupada ini sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Terakhir saya lihat ada juga yang berbahasa Chinese dan juga berbahasa Arab. Itu orang-orang Muslim itu ternyata tertarik sekali membaca Bhagavad Gita ini. Bahkan Dr. Zakir Naik itu saya kira yang dibaca ini, karena dalam satu kesempatan ia pernah mengutip Bhagavad Gita as it is ini dan menunjukkan tentang buku seperti ini. I will show you this in this clip ya, dalam slide ini. And amongst the Hindu scriptures, the most widely read scripture is the Bhagavad Gita. This is the Bhagavad Gita, which is the most popular and most widely read book amongst the Hindu scriptures. Ya, seperti itu. What next? Apa lagi? Saya kira itu beberapa hal pokok yang saya rasa bisa kita ambil sisi positifnya, bisa kita ambil kelebihan-kelebihan di dalamnya jika kita misalkan mau mengangkat Bhagavad Gita versi yang lain, misalkan versi Bapak Nyoman S. Pendit atau Bapak Gede Puji untuk direvisi kembali, ditambahi apa yang kurang sehingga itu menjadi kitab suci pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat Hindu, khususnya masyarakat Hindu Nusantara. Jika kita merasa dalam tanda kutip alergi terhadap buku Bhagavad Gita karya Srila Prabhupada yang mungkin terjemahan dan tafsirannya dirasa kurang pas. Jadi ya sudah, buat saja Bhagavad Gita yang versi Balinis, tetapi bagaimana pembaca itu merasa tertarik sebagaimana mereka tertarik untuk membaca Bhagavad Gita as it is ini. Saya kira itu dulu untuk di awal pengenalan beberapa ini. Nanti
saya akan coba untuk membahas beberapa bab di Bhagavad Gita ini, versi sekian itu untuk kita coba lihat karena jika kita hanya berpaku pada satu Bhagavad Gita saja, misalkan para penyembah hanya membaca Bhagavad Gita ini saja lalu mengklaim bahwasanya Bhagavad Gita versi ini adalah yang paling benar, yang paling baik dan paling segalanya, ya susah juga nanti kita diskusi. Atau mungkin yang telah membaca Bhagavad Gita versi yang lain terpaku pada itu saja tanpa pernah membandingkannya dengan Bhagavad Gita versi yang lain, mencari terjemahannya yang mungkin berbeda, karena biasanya sloka-sloka tersebut kan sama saja. Sloka tidak ada yang berbeda hanya terjemahan dan tafsirannya saja. Jadi mudah-mudahan dengan ini nanti kita coba untuk melihat berbagai sudut pandang, bukan untuk menyalahkan atau mengalahkan, karena di sini tidak ada yang perlu menjadi pemenang, tidak bagus juga menjadi pemenang untuk memperdebatkan kitab suci, karena hanya Tuhanlah yang hanya autor atau penulis yang memiliki otoritas mengerti apa yang dituliskannya. Jadi yang paling mengerti Bhagavad Gita ya yang menyabdakannya kan. Yang lain mungkin dengan berbagai tafsiran dan sudut pandangnya sendiri bisa jadi membuat suatu bias. Tapi ya kita akan belajar bersama. Saya kira demikian dulu ulasan dan analisis saya di video awal tentang Bhagavad Gita ini. Silakan nanti para sahabat yang memiliki pandangan yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap stay tune dan dukung pengembangan channel ini dengan cara mensubscribe dan share video ini. Terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Om Santi 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 Om. Om Sri Sainam.